Renungan Minggu ke-22 masa biasa tahun B 29 Agustus 2021. Judulnya Mentereng dan Menantang, yaitu menjadi suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, mengawali renungan ini saya ingin mengajak adik-adik, anak-anak semua untuk bernyanyi bersama saya. Tapi juga saya harapkan yang lain pun ikut menyanyi. Nyanyiannya gampang, ada 2 lagu yang ingin saya nyanyikan, ingin kita nyanyikan bersama. Lagunya mudah. Satu-satu aku sayang ibu, 2-2 aku sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Mari, 1-1 aku sayang ibu, 2-2 aku sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Lagu pertama, lagu kedua. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Bisa semua toh? Bisa, pasti loh. Bagaimana Romo ini? Judulnya menjadi suci, kok lagunya lagu awal seperti itu tuh yaitu Romo. Nah begini, betul saudara, memang sengaja begitu, karena kasih akan membangun persaudaraan, dan dalam persaudaraan kita akan didorong untuk berbuat kebaikan bagi siapapun juga, dan itu akan menjadi sarana kekudusan atau kesucian kita. Dan kita semua bisa seperti itu. Sederhana kan? Tidak aneh-aneh, sederhana saja. Nah, untuk itu marilah sejenak kita cermati bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam Injil suci hari ini ada dialog kritik, saling kritik. Ada 2 kritik yang berbeda sumber dan berbeda makna dan berbeda arah. Kritik yang pertama dari orang Farisi dan ahli Taurat yang notabene sok suci itu. Ayo, kadang kita masih sok suci juga toh, melecehkan orang lain yang dianggap tidak baik dan sebagainya. Padahal kita sendiri juga belum sempurna. Nah, kritik itu disampaikan oleh mereka kepada para murid Yesus yang dianggap melanggar aturan adat istiadat nenek moyang. Begini katanya, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Begitu kritik mereka terhadap murid-murid Yesus. Makan tidak pakai upacara pembasuhan tangan dulu, itu najis. Nah, adat istiadat itu bukan hanya untuk soal makan saja, tapi juga soal-soal yang lain, mencuci piring dan sebagainya, pulang dari pasar harus sesuci dulu. Ini berbeda loh dengan saat kita sekarang ini, di mana
kita kalau pulang harus langsung cuci tangan, itu demi kesehatan, itu masuk protokol kesehatan agar kita bebas atau terhindar dari virus ini. Nah, kita membasuh tangan biasa tanpa upacara yang aneh-aneh. Mereka ngeritik, nyuruhe dalam bahasa Jawa, dan mandek, tidak ada solusi. Seperti hanya kalau ada demo yang kuar-kuar tanpa solusi, ngeritik ini dan itu tapi tanpa memberi solusi. Kritik yang satunya dari Yesus kepada para Farisi dan ahli Taurat tadi yang dikatakan munafik oleh Yesus. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Begitulah nubuat Yesaya yang dikutip oleh Yesus. Dan Yesus memberi solusi yang dari luar masuk ke dalam manusia tidak menajiskan. Sebaliknya yang keluar dari manusia itulah yang menajiskan. Karena dari dalam manusia timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Demikian dengan kata lain, Yesus itu ingin agar mereka berbuat baik dan jangan berbuat buruk yang diselubungi dengan mengikuti aturan manusiawi. Kalau boleh saya katakan dengan kata lain, tinggalkan kejahatan, kenakan kebaikan, bertobatlah. Jangan menyelubungi kejahatanmu dengan sikap sok suci yang semuanya hanya untuk supaya dipuji. Itu namanya lamis, munafik. Sepulang dari Gunung Sinai, Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Musa berkata, berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Pidato yang diucapkan oleh Musa ini menitik beratkan bahwa perjanjian itu tetap menggema sepanjang zaman dan tidak pernah pudar. Perjanjian itu merupakan ikatan yang mempersatukan Allah dengan manusia, dan Allah menghendaki kesetiaan manusia yang setiap saat perlu diperbarui. Dengan demikian bangsa terpilih akan memperdalam panggilannya yang istimewa sebagai bangsa yang secara khusus terikat pada Allahnya. Panggilan istimewa itu digambarkan sebagai hidup penuh kemesraan dengan Allah. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Nilai ketaatan pada hukum atau aturan harus mewujud dalam berbagai macam perbuatan baik dan benar, nyata dan berdaya guna bagi hidup bersama. Jangan munafik, yaitu kepanjangannya mulia tapi fiktif. Mulia nih racetro. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Melalui firman-Nya Allah memberikan kehidupan kepada kita. Firman itu menjadikan kita anak. Firman itu tertanam di dalam manusia. Jadi firman bukan suatu ajaran semata-mata, melainkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka yang
mendengarkannya. Firman itu diciptakan untuk menghasilkan buah. Jadi kalau mendengarkan, ini sederhana saja, kalau mendengarkan maka berarti juga mengamalkan dan menerapkannya dalam setiap keadaan. Dan itu menuntut manusia melaksanakan kasih persaudaraan sejati. Inilah pula ibadat yang berkenan kepada Allah. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua hari ini. Maka dia juga mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, baiklah kini kita kembali kepada diri sendiri. Karena bacaan-bacaan kitab suci hari ini dan seluruh kitab suci itu sebetulnya diperuntukkan bukan hanya bagi mereka pada zaman Musa, zaman Yesus maupun zaman Paulus, namun untuk kita semua. Kitab suci adalah sabda Tuhan dan bukan sekedar cerita atau laporan pandangan mata yang hilang ditelan masa. Sabda Tuhan adalah abadi yang menuntun kita dalam perjalanan menuju kehidupan abadi yang menjadi cita-cita utama kita. Jujur saja saudara-saudariku terkasih, bahwa ternyata jujur dan tulus, saya ulangi, ternyata jujur dan tulus selalu berjalan beriringan dengan munafik dan culas. Mereka saling bersaing, rebutan manusia. Tidak terkecuali bangsa terpilih, para rasul, bahkan para suci yang sekarang sudah mulia. Bagaimana sepanjang hidup mereka berjuang untuk memenangkan kebaikan dan kebenaran dalam rangka mengalahkan kejahatan dan kesesatan. Bagaimana mereka melaksanakan pertobatan terus-menerus untuk selalu berubah menjadi lebih baik, agar sabda Tuhan menghasilkan buah-buah berlimpah bagi kebaikan hidup bersama melalui hidup dan perilaku mereka sebagai hamba-hamba Allah. Dan bila setia sampai akhir, mereka akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sebetulnya sudah ada sejak manusia dipanggil untuk memilih Tuhan. Maka semua para kudus itu diperingati bukan saat kelahirannya, melainkan saat kematiannya, kecuali Bunda Maria dan Yohanes Pembaptis, karena mereka memang sudah suci sejak semula. Bahkan Maria terkandung tanpa noda. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia mengalami banyak pencobaan yang merupakan peperangan antara kecenderungan pada kebaikan dengan kecenderungan pada kejahatan. Rasul Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Mengasihi dia berarti hidup selaras dengan kehendaknya. Begitulah mestinya juga kita semua. Kita semua dipanggil kepada kekudusan. Kita dikehendaki untuk menjadi suci sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1, 14-15. Saudara-saudariku terkasih, kekudusan bukanlah karunia yang membuat orang lain kagum, tetapi karunia yang membuat kita bisa mengagumi orang lain.
karunia yang membuat kita mampu melihat kebaikan, bahkan dalam diri orang yang kita anggap paling jahat sekalipun. Karunia yang menjauhkan kita dari sikap dan tindakan menghakimi dan mengutuk orang lain. Karunia yang mengajarkan kita memiliki kasih sayang, belas kasihan, dan pengampunan pada sesama, sebagaimana kita pun membutuhkan semuanya itu. Kita menjadi orang suci bukan karena kita lebih baik dari orang-orang berdosa, tetapi sadar sepenuhnya bahwa kita adalah salah satu dari mereka yang sama-sama membutuhkan rahmat persaudaraan, pengampunan Allah. Ibadat bersama, terlebih perayaan Ekaristi dan juga berbagai macam devosi yang kita jalani, semuanya itu baik, bahkan sangat-sangat baik. Namun semuanya akan menjadi hambar, cemplang bila cuma mandek pada ibadat, atau bahkan hidup dan perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita ini murid-murid Kristus, atau dengan kata lain, banyak kejahatan yang kita perbuat, entah kecil entah besar. Maka marilah kita menjadi suci luar dalam. Marilah kita berusaha terus untuk memiliki dan menghayati hati yang suci, yang ditopang oleh keutamaan Kristiani, iman, harapan, dan kasih yang mewujud pada sikap hidup yang suci pula. Artinya baik, benar, dan berdaya guna bagi kehidupan bersama. Semoga. Dan perlu dicatat, tidak ada yang bisa berkata, hanya aku atau kelompokku atau keyakinanku yang bisa suci, bisa masuk surga. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi suci, sebagaimana Allah suci adanya. Dan untuk itu sarana-sarana sudah disiapkan di depan kita, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Semua berpulang pada kita semua. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam matur nuwun. Bayat 29 Agustus 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?